Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wada Widya Senggita dengan NIM 24650083 dari kelas B dengan mata kuliah struktur data. Di sini saya sudah menulis program looping dengan menggunakan bahasa Java. Jadi langsung saja di project pertama, yaitu di baris kelima bertuliskan package com mycompan.looping1. Ini menentukan bahwa package dalam program ini bernama com mycompan.looping1. Lanjut di baris ke-7 sampai baris ke-10 ini menentukan bahwa yang menulis file ini bernama WOD. Kemudian di nomor 11 bertuliskan public class looping1. Ini mendeklarasikan bahwa kelas Java ini bernama looping1. Baris ke-13 di sini kita menggunakan metode main. Ini merupakan titik awal eksekusi program dari project pertama ini. Di baris ke-15, baris ke-15 ini merupakan loop luar yang menggunakan tipe data int dan variabel i, di mana i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan 4, i plus plus. Maksudnya ini i itu akan berjalan dari 1 ke 4. Artinya isi dari blok for ini akan berjalan sebanyak 4 kali. Kemudian di baris ke-16 ini merupakan loop dalam, mana J itu akan berjalan dari 1 sampai J lebih kecil sampai dengan 7. Artinya blok for pada baris ke-16 ini akan berjalan sebanyak 7 kali. Kemudian di baris ke-17 ini mencetak nilai J diikuti dengan spasi tanpa pindah baris. Karena ini berada dalam loop J, maka nanti hasil loopnya itu akan mencetak 1 sampai 7. Kemudian di sistem outprintln ini, baris ini akan mencetak baris baru. Artinya setelah mencetak 7 angka, akan pindah ke baris berikutnya. Jadi mari kita melihat hasil runningnya. Hasil runningnya ini di mana loopy itu akan mengulang sebanyak 4 kali. Jadi hasil outputnya itu di mana loop itu akan mengulang sebanyak 4 kali dan loop J itu akan cetak angka 1 sampai 7. Jadi lanjut di project kedua. Project kedua ini pada baris ke-5 sampai baris ke-13 ini sudah sama penjelasannya pada project pertama. Jadi langsung saja saya jelaskan di baris ke-14. Baris ke-14 ini menggunakan tipe data int dan variabel angka, di mana angka itu bernilai 1 yang akan digunakan untuk mencetak angka secara berurutan. Lanjut di baris ke-16, ini merupakan perulangan luar atau looping luar, di mana loop ini akan mengulang sebanyak 4 kali dari i sama dengan 1 sampai i lebih kecil atau sama dengan 4. Baris ini mewakili jumlah baris yang akan dicetak. Lanjut di baris ke-17, ini merupakan perulangan dalam. Setiap baris perulangan ini akan mencetak 4 angka dalam satu baris atau 4 kolom. Di project ketiga ini bertujuan untuk mencetak angka menurun, di mana pada baris ke-5 sampai baris ke-13 ini sudah dijelaskan sebelumnya pada project kedua dan project pertama. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan langsung di baris ke-14. Di baris ke-14 ini merupakan perulangan luar atau dia nanti akan menurun dari 5 ke 1. Ulangan dimulai dari label i sama dengan 5 titik koma i lebih besar sama dengan 1 titik koma i min. Nilai i mempresentasikan jumlah angka yang akan dicetak dalam satu baris. 11 ini merupakan perulangan dalam atau menaik dari 1 hingga i, di mana untuk setiap nilai i kita mencetak dari angka 1 sampai i. Jadi jumlah angka dalam satu baris akan menurun seiring i berkurang. 16 bertuliskan sistem titik out titik print dalam kurung j tambah tanda petik 2. Ini berfungsi mencetak angka dengan spasi. Jadi program mencetak nilai j
diikuti spasi, yaitu tanda petik 2, tanpa pindah ke baris baru. Ini dilakukan berulang sesuai nilai J. Mari di sini kita akan melihat hasil outputnya. Project keempat ini, di project keempat ini bertujuan untuk mencetak pola piramida angka. Jadi di sini saya langsung saja menjelaskan di baris ke-14, di mana pada baris ke-14 ini bertuliskan in baris sama dengan 1. Di sini kita mendeklarasikan variabel bertipe data in dan variabel baris. Lanjut di baris ke-15 ini kita memulai perulangan for pertama. Perulangan ini akan berjalan sebanyak 5 kali. Nah, variabel i dimulai dari 1 akan terus berjalan sampai i lebih kecil sama dengan 5. Pada baris ini menjelaskan tujuan dari perulangan yang ada di bawahnya, yaitu untuk mencetak angka secara berurutan atau naik. Kemudian lanjut, di dalam perulangan for pertama, kita memiliki for bersarang. Perulangan ini akan mencetak angka berdasarkan nilai i di perulangan luar, yaitu pada baris ke-15, di mana J akan mulai dari 1 akan terus berjalan selama J lebih kecil sama dengan I. Lihat hasil outputnya. Output dari project 4 di sini membentuk piramida dari 1 sampai 15. Jadi kenapa 1 sampai 15? Karena pada perulangan luarnya yaitu I sama dengan 5. Karena perulangan luar ini yaitu bisa juga dibilang itu baris. Itu project ke-5. Di project terakhir atau ke-5 ini pada project ini bertujuan untuk membentuk pola angka vertikal. Jadi langsung saja di sini saya menjelaskan pada baris ke-14. Di mana kita memulainya pada perulangan for yang ini akan berjalan sebanyak 5 kali, di mana variabel i itu sama dengan 1 dan akan terus berjalan i lebih kecil sama dengan 5. i plus ini akan bertambah di setiap iterasi. Perulangan ini akan bertanggung jawab untuk mengatur jumlah baris yang akan kita cetak nanti. Lanjut di baris ke-19 yaitu sistem titik out titik print dalam kurung titik koma. Setelah perulangan for bersarang selesai mencetak semua i untuk baris ini, kita menggunakan sistem out print ln tanda dalam kurung titik koma. Ini akan memindahkan kursor ke baris baru, memastikan bahwa i di iterasi berikutnya akan dicetak kepada baris terpisah. Kita lihat hasil runningnya. Jadi ini adalah hasil output dari project ke-5. Dia membentuk pola angka vertikal. Jadi sekian dari saya pada program ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.